penyelenggara. Penyelenggara. Jadi kita itu juga bisa dipidana, masuk dalam pelanggaran pidana pemilu kalau misalnya kita tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Halo sahabat Bawaslu. Kembali lagi bersama saya Mary Kurniati di podcast Bawaslu Lampung Barat. Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya. Telah hadir bersama saya hari ini Bang Tamri dari Provinsi Bawaslu Provinsi dari Divisi Penanganan Pelanggaran. Selamat sore Bang. Sore Mary. Sehat Bang kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Kapan Bang sampai dari provinsi? Tadi sore, baru sore ini. Sore ini sampai langsung coklit gitu ya. Kemudian balik lagi ke sini. Kemudian ditodong pertanyaan sama Mary. Kalau di ke pengawasan pemilu ini pengalaman yang paling berkesan apa sih Bang? Saya terhitung baru ya di pengawas pemilu ini masuk di lembaganya gitu ya. Tapi kalau mengamati tentang proses pengawasan itu sudah lama. Tapi kalau bergabung di lembaga pengawas pemilu ini baru hampir 5 tahun lah gitu ya. Hampir 5 tahun. Kemudian kalau pengalaman yang paling berkesan itu banyak sebenarnya. Banyak ketika kita melakukan pengawasan di ada intimidasi, kemudian diancam, kemudian didatangi. Pernah sering gitu, sering. Karena kan kita pengawasan ini kan berkaitan dengan masalah. Ada orang punya masalah, melanggar, kemudian kita proses gitu ya. Disitulah kita akan berhadapan dengan orang. Gitu. Berhadapan dengan orang, kemudian tentu orang yang kita proses pelanggarannya ini kan tentu ada yang terima, ada yang enggak. Nah, ketika dia enggak terima tentu ada semacam ancaman-ancaman gitu ya ke kita. Tapi kan itu karena itu risiko pekerjaan sebenarnya. Iya. Dan kita harus siap untuk itu. Benar. Siap untuk diancam, siap juga untuk dimasalahkan balik gitu ya. Siap segalanya gitu ya. Oke, tapi untuk di pengalaman pemilu ini memulai awal mulanya, Abang tuh dari mana? Apakah langsung di provinsi atau gimana, Bang? Iya, saya itu nggak pernah di kabupaten. Oh, langsung di provinsi. Langsung di provinsi. Jadi dulu dari tahun 2011 gitu ya. 2011 itu saya di KPID provinsi. Sampai 2018. 3 tahun. 7 tahun. 7. Oh iya, 7 tahun. ke 18. Saya 2 periode di situ. Kemudian belum selesai di situ karena tertarik dengan dunia kepengawasan, karena di KPD itu juga aktivitasnya mengawasi gitu ya. Dengan dunia pengawasan. Kemudian karena tertarik dengan dunia kepengawasan itu ada Bawaslu buka daftar masuk gitu. Kalau harapan tentang kepengawasan ini gimana Bang sama jajaran? Ya, jadi gini, kita ini kan yang saya sampaikan tadi, kita ini kalau bicara tentang pengawasan itu tentu akan berhadapan dengan masalah orang. Akan berhadapan dengan masalah orang, kemudian konsekuensinya gitu ya, konsekuensi dari berhadapan dengan masalah orang itu tentu ada hal yang tidak mengenakan gitu ya, tidak sesuai dengan harapan kita. Iya. Makanya saya selalu bilang, jadi kita ini selalu berhadapan dengan masalah. Makanya orang-orang yang ada di Bawaslu ini orang-orang yang bermasalah sebenarnya gitu ya. Maka orang-orang yang banyak masalah. Iya. Sehingga memang harus siap dengan masalah. Nah, makanya saya bilang dunia pengawasan ini kan begini ya, kita sih berharap agar semangat kita dalam melakukan pengawasan kan itu untuk menegakkan keadilan pemilu. Itu kan jargon kita, ya, yang tertuang di dalam
Mars. Bawaslu. Ya, Bawaslu. Tegakkan keadilan pemilu, menegakkan keadilan pemilu. Nah, makanya tujuan kita dalam mengawasi itu agar kita juga termotivasi di dalam melakukan pengawasan, gitu ya. Agar kita tidak kendor dan tidak gentar di dalam menegakkan keadilan pemilu itu, tentu kita harus ingat bahwa semangat awal kita itu adalah untuk menegakkan keadilan pemilu. Jadi ketika kita berhadapan dengan rintangan, kendala dan sebagainya, tentu kita ketika ingat dengan tujuan awal kita, kita semangat lagi. Nah, kita berharap agar semua jajaran khususnya di Provinsi Lampung, gitu ya, khususnya lagi di Lampung Barat, gitu ya, agar melakukan pengawasan itu dengan hati yang gembira. Hati yang gembira. Jadi semua pekerjaan kita itu harus kita jalani dengan gembira. Ya, benar. Termasuk juga mengawasi pemilu. Karena kalau kita tidak melaksanakan pengawasan dengan riang gembira, tentu kita akan tidak bisa menikmati, gitu ya. Jadi beban lah. Jadi beban. Jadi kalau misalnya kita jadi beban, tentu kita nggak akan betah, akan merasa terbebani, kemudian tidak tidak melakukan pengawasan dengan maksimal. Nah, sehingga saya berharap agar semua jajaran kita, mulai dari kabupaten sampai ke tingkat desa, bahkan nanti ke tingkat TPS dalam Lampung Barat ini, mari kita awasi proses pemilu itu semua tahapan, gitu ya, dengan hati yang gembira, dengan ikhlas, gitu ya, dan dengan kenikmatan sendirilah, gitu ya. Harus dinikmati. Harus dinikmatin. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu itu, Bang? Ya, kalau pelanggaran pemilu itu kan, kalau kita bicara tentang pelanggaran, tentu apa yang disebut dengan pelanggaran pemilu itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, yang tidak sesuai dengan regulasi, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, karena kita kan memang koridor kita itu kan sudah jelas, sudah diatur di dalam regulasi kita, baik dia Perbawaslu maupun undang-undang maupun Juknis. Gitu ya. Nah, ketika ada orang peserta pemilu, penyelenggara pemilu yang melenceng dari itu, nah itulah yang kita sebut dengan pelanggaran pemilu. Nah, gitu ya. Makanya pelanggaran pemilu itu harus kita tindak, gitu ya. Kalau Bawaslu sendiri tuh menangani pelanggaran pemilu ini, pelanggaran pemilu yang seperti apa saja yang ditangani oleh Bawaslu? Jadi ada 4 jenis sebenarnya pelanggaran itu. Pertama, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya atau pelanggaran perundang-undangan lainnya. Nah, pelanggaran administrasi ini berkaitan dengan melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan tata cara dan mekanisme secara administrasi pada setiap tahapan pemilu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi pada setiap tahapan, gitu ya, yang tidak sesuai dengan tata cara dan mekanisme, itu kita sebut dengan administrasi. Nah, sanksinya administrasi itu macam-macam. Ada sampai yang terberat itu peringatan, teguran, sampai nanti ada pembatalan calon terpilih. Jadi administrasi itu ada 2, administrasi biasa, kemudian administrasi TSM. Jadi administrasi TSM ini yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, ini sanksinya itu bisa membatalkan calon terpilih. Gitu. Jadi kalau ada calon legislatif atau calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi TSM, nah itu nanti setelah dia terpilih itu bisa dibatalkan, tidak jadi dilantik. Kedua, pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana ini berkaitan dengan pelanggaran, biasanya itu banyak macamnya, tapi yang sering kita tangani itu adalah politik uang. Ya, money politik. Money politik, gitu ya. Money politik itu masuk dalam pelanggaran pidana.
Kemudian banyak lagi misalnya ada ASN yang menjadi tim kampanye, itu juga pidana. Kemudian ada penyelenggara. Jadi kita itu juga bisa dipidana, masuk dalam pelanggaran pidana pemilu kalau misalnya kita tidak melakukan tugas-tugas kita sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Jadi itu bisa dipidana. Misalnya kita tidak melakukan pengawasan pada hari H. Atau tidak mengawasi pergerakan kotak suara dari TPS ke PPK, ke KPU dan sebagainya. Itu masuk dalam pelanggaran pidana pemilu. Yang ketiga itu pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik ini berkaitan dengan etika sebenarnya, etik ya. Jadi etik ini berbeda dengan pidana dengan ini. Jadi bukan bicara melanggar atau tidak sebenarnya etik itu, tapi bicara pantas atau tidak. Pantas atau tidak. Jadi sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu masuk dalam pelanggaran etik. Misalnya apa ya? Misalnya dia menerima suap gitu ya, gratifikasi, kemudian melakukan tindakan asusila, gitu ya, dan macam-macam lah yang berkaitan dengan yang tidak pantas dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu adalah masuk dalam pelanggaran etik. Nah, yang keempat itu pelanggaran perundang-undangan lainnya. Pelanggaran undang-undangnya lainnya itu yang tidak masuk dalam pelanggaran pemilu. Misalnya pelanggaran netralitas ASN. Jadi kalau pelanggaran netralitas ASN itu kita tidak pakai undang-undang pemilu rujukannya, tetapi pakai undang-undang ASN, gitu ya. Undang-undang ASN, PP dan sebagainya. Sehingga kenapa disebut dengan pelanggaran perundang-undangan lainnya? Karena kita melakukan penanganan pelanggaran itu rujukannya bukan undang-undang pemilu, bukan undang-undang 7, tapi undang-undang lain. Misalnya undang-undang desa yang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa, misalnya kita merujuk pada undang-undang desa. ASN kita merujuk pada undang-undang ASN. Begitu juga yang lain. TNI Polri misalnya kita merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang itu. Jadi itu yang disebut dengan pelanggaran ya. Kalau untuk sumber penanganan pelanggaran ini gimana Bang? Sumbernya? Di Bawaslu itu kita kenal sumber penanganan pelanggaran itu ada dua. Pertama temuan, yang kedua laporan. Jadi temuan itu sumbernya itu dari hasil pengawasan Bawaslu. Bawaslu Kabupaten, Provinsi, Panwascam, PKD dan sebagainya. Jadi semua yang ditemukan oleh pengawas kita itu disebut temuan. Temuan gitu ya, laporan hasil pengawasan. Temuan itu kan nanti ketika dia diregistrasi. Yang kedua adalah laporan. Laporan ini dari masyarakat. Dari masyarakat. Jadi ada orang misalnya melaporkan pelanggaran di suatu tempat. Misalnya pelanggaran politik uang, gitu ya. Ada orang yang melihat, kemudian melaporkan itu kepada Bawaslu. Itu masuk dalam laporan yang kita harus tangani, yang wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, dua itu sumber dari penanganan pelanggaran kita. Kalau misalnya ada terjadi nih pelanggaran, kira-kira masyarakat ini bisa lapor ke mana gitu Bang? Apa ada cara online-nya atau gimana? Ya, jadi kalau kemarin-kemarin gitu ya, masyarakat itu hanya bisa melaporkan itu kepada Bawaslu dan jajarannya. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sekarang itu ada dua cara untuk melaporkan itu. Pertama, dia lapor langsung kepada Panwas. Baik dia boleh di PKD, boleh dia di Panwascam, boleh di Bawaslu gitu ya. Kemudian boleh di Bawaslu provinsi dan sebagainya. Datang langsung kemudian mengisi form aduan gitu ya. Kemudian nanti diperiksa oleh petugas kita apakah memenuhi syarat formil atau materialnya gitu ya. Setelah itu baru nanti kita diregistrasi.
Yang kedua, sekarang kita ada namanya sigap lapor. Sigap lapor. Sigap lapor itu adalah sistem online untuk kita melaporkan sesuatu, melaporkan pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran pemilu, gitu ya. Jadi kita bisa ini belum familiar ini di masyarakat sigap lapor ini, Iya. karena ini produk baru, kemudian sosialisasi kita memang belum maksimal, gitu ya. Karena ini masih dalam tahap uji coba juga, gitu ya. Nah, jadi masyarakat bisa buka di sigap lapor itu, kemudian ngisi apa namanya biodata gitu ya. Kemudian nanti dia mengisi apa yang diadukan dan sebagainya, sama dengan itu. Tapi ini jadi masyarakat itu bisa melaporkan dari rumah, Iya, iya. nggak harus datang ke Bawaslu. Iya. Tetapi memang bukti fisiknya itu juga harus tetap diserahkan kepada Bawaslu setelah dia melaporkan. Karena kenapa? Karena kita ini kan dibatasi waktu. Iya. Melaporkan pelanggaran itu dibatasi 7 hari setelah diketahui. Iya. Jadi terkadang masyarakat itu terkendala jarak, gitu ya. Iya. Jarak. Jadi misalnya dengan dia datang ke Bawaslu kemudian akan memakan waktu dan 7 harinya itu sudah bisa habis gitu ya, lewat gitu ya. Maka disiapkanlah alternatif lain dengan cara online sigap lapor. Nah, di sigap lapor itu juga masyarakat juga bisa memantau perkembangan sudah sampai mana penanganan Bawaslu gitu ya, terkait dengan laporannya. Jadi bisa juga dilihat di sigap lapor. Oh, jadi ada ininya ya, Bang? Ada perkembangannya. Jadi masyarakat kalau dia bisa melaporkan, kemudian dia bisa pantau setiap hari. Dia sudah sampai mana nih? Sudah diregistrasikah gitu ya? Kemudian sudah sampai pada tahap penelusuran atau sampai tahap klarifikasi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa dipantau. Jadi masyarakat juga bisa melihat, kalau di sigap lapor itu bisa melihat pelanggaran apa saja misalnya yang sudah ditangani oleh Bawaslu gitu. Kalau misalnya masyarakat enggan untuk lapor langsung ke Bawaslu, enggan juga menggunakan sigap lapor, karena kan masyarakat ini kan biasa kadang nggak enak gitu ya. Iya. Yang dilaporkan misalnya tetangganya gitu atau ya. Atau masih saudaranya, ya minimal kenal gitu kan. Iya. Misalnya ada caleg yang melakukan apa ini bagi-bagi uang atau pelanggaran lainnya gitu ya. Kemudian dia melaporkan kan nggak enak gitu ya. Yeah. Nah, itu bisa disampaikan kepada Bawaslu tanpa harus melapor. Tanpa harus mengisi form laporan gitu, sehingga namanya dia tidak terbuka untuk umum gitu ya. Sehingga dari hasil informasi awal itu kita akan menelusuri kepastian apakah benar tadi pelanggaran, kemudian pelanggarannya bentuknya apa dan sebagainya gitu ya. Nanti baru akan kita proses menurut proses penanganan pelanggaran kita. Nah, kita berharap agar masyarakat mengambil peran itu sebenarnya. Mengambil peran partisipasi pengawasan. Jadi kan kita ada namanya pengawasan partisipatif. Ya. Pengawasan partisipatif ini pengawasan dilakukan oleh masyarakat gitu ya, berkaitan dengan proses pengawasan pemilu. Nah, kita berharap agar masyarakat ambil peran itu, dan dengan peran itu tentu Bawaslu akan merasa terbantu. Gitu ya, akan lebih ringan nih tugas Bawaslu mengawasi pada setiap wilayah gitu ya. Karena yakin saja kita ini pemilu ini tidak akan maksimal ya, baik secara teknis maupun secara pengawasan kalau tidak ada peran serta masyarakat. Bayangkan saja kalau masyarakatnya acuh tidak acuh gitu ya, enggan memilih, banyak yang golput, melakukan melihat pelanggaran di depan mata tapi diam saja, nggak peduli gitu kan. Mungkin cukup untuk podcast kita sore hari ini, Bang. Cukup. Terima kasih untuk informasi dan kedatangan Abang. Oke, sahabat Bawaslu, cukup sekian podcast kita hari ini. Semoga mengedukasi baik Bawaslu dan jajarannya
dan masyarakat pada khususnya.